Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pada hari yang indah ini, pada hari Sabat ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu carilah Tuhan, carilah kebaikan. Teksnya diambil dari Amos pasal 5, ayat 1 sampai dengan 6, dan kemudian ayat 14 sampai dengan 17. Amos pasal 5, ayat 1 sampai dengan 6, kemudian ayat 14 sampai dengan 17, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 2 hari ini kami bergumul, bersedih juga, jadi pikiran dengan Nora. Mengapa kami bersedih, mengapa kami menjadi pikiran? Karena ada teman yang kami kenal, saya kenal, tapi teman dekat dengan Nora, sudah berusia 60 tahun, akhirnya beberapa hari yang lalu masuk penjara. Nah, dia ditangkap pada tanggal 20 karena kasus korupsi. Selama ini beberapa kali saya sudah ceritakan bahwa teman kami ini sama-sama pegawai negeri, tetapi kayaknya hebatlah. Mobilnya kalau tidak salah sampai 4, mobil-mobil yang bagus, mobil-mobil yang mahal, rumah juga beberapa, dan tampaknya seperti semua berjalan dengan baik. Tetapi pada akhirnya apa yang ditabur itulah yang dituai. Karena itu firman Tuhan. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kejahatan, walaupun tampaknya tidak ada yang mengetahui, tapi pada waktunya Tuhan akan menyatakan kebenaran. Sehingga saya katakan kepada Nora, dalam usia 60 tahun, ketika dia diborgol, dia menundukkan kepalanya, menghindari jepretan wartawan, tetapi ya dijepret juga. Tentu istri dan anak-anaknya pun akan mengetahui. Dan saya bayangkan betapa dinginnya berada di sel tahanan, dan juga kalau nanti misalnya diputuskan kemungkinan 6 tahun kalau untuk tindakan korupsi itu, tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi orang yang sudah usia 60-an tahun. Tetapi kembali seperti yang saya katakan, apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Karena itu hari ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan
supaya kita menabur kebaikan, supaya kita menikmati kehidupan. Tetapi kalau kita menaburkan kejahatan, maka kita akan menuai kehancuran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, carilah Tuhan, carilah kebaikan, ini diambil dari Amos, dan Amos ini sebenarnya adalah seorang peternak, seorang gembala di Yehuda, tetapi dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang Israel bagian utara. Mengapa Amos dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel utara? Pada masa itu, orang-orang di Israel utara hidup dalam ketenangan, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam peribadahan kepada Tuhan. Tetapi sekaligus juga hidup di dalam kejahatan. Ada ketidakadilan, orang-orang kaya menindas orang-orang miskin. Kemudian kebenaran diselewengkan. Tetapi ibadah jalan terus. Atau istilah orang-orang di Medan, ke gereja tetap juga ke gereja, pulang gereja langsung bermain judi, pulang gereja langsung minum tua, pulang ke gereja langsung kehidupan duniawi. Lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap kehidupan yang penuh dengan kemunafikan ini? Ketika peribadahan terus berjalan, tetapi kejahatan hidup bersama-sama dengan peribadahan itu. Gereja tetap ke gereja, tapi hidup dalam kejahatan terus juga dilakukan. Maka inilah yang firman Tuhan katakan kepada orang Israel dan juga kepada kita pada hari ini. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Ini gambaran kekalahan. Ketika 1.000 orang maju berperang, nanti yang tersisa hanya 100 orang. Ketika 100 orang maju berperang, kalah perang, yang tersisa hanya 10 orang. Ini gambaran Israel Utara sebelum mereka dihancurkan oleh Syria. Dan mereka nanti akan menjadi tawanan pada tahun 722 sebelum Masehi. Mereka dihancurkan karena mereka hidup dalam kemunafikan, ada peribadahan tetapi juga kejahatan bertumbuh dengan subur. Oleh karena itu, Amos katakan dengan sederhana, seorang petani memakai bahasa yang sederhana, katanya kepada orang Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, katanya, kembalilah kepadaku. Nah, itu berarti selama ini mereka belum bersama-sama dengan Tuhan, walaupun mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi mereka jauh dari Tuhan sehingga firman Tuhan katakan, kembalilah kepadaku. Dalam terjemahan bahasa Karo, mari dahi aku. Dalam bahasa Ibraninya, daras ini disebutkan ialah mintalah petunjuk kepadaku. Kemudian teman-teman Muslim dan juga teman-teman Katolik, daras ini kemudian dipakai untuk mendaraskan firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengeraskan, menyuarakan dengan suara keras firman Tuhan. Itu artinya ialah mencari dengan sungguh-sungguh Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan ini rupanya membedakan antara mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Atau ke gereja beribadah kepada Tuhan, ini dibedakan oleh Amos. Mengapa? Karena di ayat 5 dikatakan, janganlah kamu mencari Betel. Betel itu ialah tempat persembahan yang besar. Janganlah pergi ke Gilgal. Gilgal tempat persembahan yang besar. Janganlah menyembah ke Beersheba, karena Beersheba pun adalah tempat penyembahan yang besar. Mengapa? Karena Gilgal akan masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Oleh karena itu diulang kembali ayat 4 di ayat 6. Apa yang dikatakan di ayat 4 diulang kembali di ayat 6.
carilah Tuhan. Kalau tadi di ayat 4, carilah aku, sekarang carilah Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Dahilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya. Habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang sangat keras dari Nabi Amos. Seorang gembala, seorang peternak, berbicara kepada satu komunitas masyarakat yang tampaknya beradab, masyarakat yang sudah maju, masyarakat yang makmur, masyarakat yang beribadah juga kepada Tuhan, tetapi masyarakat yang tidak mendengarkan suara Tuhan, dan yang tidak melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oleh karena itu saya teringat kepada apa firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, orang yang menjadi anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Kita tidak mungkin bebas dan sempurna dari dosa, tetapi juga tidak terus-menerus berbuat dosa. Apa yang dimaksudkan dengan tidak terus-menerus berbuat dosa? Tafsiran saya adalah tidak secara sengaja, terencana, dan menikmati dosa. Tetapi selalu ada penyesalan ketika kita berbuat dosa. Tapi kalau sudah tidak ada lagi penyesalan dan merasa itu biasa, maka sebenarnya kita sudah melanggar apa yang firman Tuhan katakan, sudah seperti orang Israel Utara. Dan ini bisa menjadi perangkap bagi kita bahwa kita memang terus beribadah, tetapi juga kemudian setelah beribadah, ya kita barangkali, ya kalau misalnya pernah dulu sekali waktu ada teman saya seorang pengacara yang terkenal lah di Medan. Lalu sekali waktu saya telepon dia, dan kemudian kami berbicara, kemudian dia mengatakan begini kepada saya, "Sudahlah Di," katanya, hidupmu sudah benarlah katanya. "Kalau kami ini ya hidup berlumpur dosa," katanya. Memang dia tetap ke gereja memberikan sumbangan yang sangat besar ke teman-teman pendeta dan ke gereja-gereja, dan bahkan dia juga menjadi ketua yayasan, kalau saya tidak salah itu untuk pengobatan ginjal, untuk cuci darah. Dia mendonasikan banyak uangnya untuk membiayai orang-orang yang cuci darah. Tetapi dia sendiri mengatakan kepada saya bahwa hidupnya berlumpur dengan dosa. Sehingga saya bayangkan barangkali pulang gereja, dia kemudian menerima kliennya sebagai seorang pengacara, dan kemudian dia tahu bahwa yang dia bela itu sudah berbuat salah, tetapi dia dengan segala kemampuan akan membela orang itu sehingga orang tersebut atau kliennya tersebut akan bebas dari segala kesalahan yang diperbuatnya. Tetapi hati nuraninya tidak bisa dipadamkan olehnya, sehingga dia kemudian ketika berbicara kepada saya itu dengan malu-malu mengatakan bahwa dia hidup berlumpur dengan dosa. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya kira bukan hanya teman saya itu, pendeta pun bisa juga seperti itu. Semua pun kita bisa seperti itu kalau kita sudah menganggap biasa berbuat dosa. Sudah menganggap biasa berbuat kesalahan, dan bahkan dengan sengaja kita melakukannya. Atau bahkan kita sudah berjanji, Tuhan aku tidak akan melakukan ini lagi. Tetapi dengan sengaja kita melanggar apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan, dan kita melakukannya. Seolah-olah kita menantang Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan bisa menghukum aku bebas berbuat sesuka hatiku. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kalau kita terus-menerus melanggar dengan sengaja apa yang sudah Tuhan perintahkan? Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Saudara akan kalah. Kalah dalam kehidupan ini kalau terus-menerus berbuat dan melanggar apa yang Tuhan kehendaki.
Oleh karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang sesuatu yang tidak mudah, karena mengapa mereka dihukum oleh Tuhan, padahal mereka rajin memberi persembahan di Betel, Gilgal, dan Beersheba. Tapi apa kata Tuhan kepada mereka? Aku benci perayaanmu. Aku tidak suka korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban ternak tambunmu. Aku tidak suka nyanyianmu. Tetapi yang aku suka ialah dua kata yang dipakai. Keadilan bergulung-gulung. Kebenaran seperti sungai. Keadilan dan kebenaran itulah yang Tuhan suka. Tuhan sangat marah ketika orang-orang kaya, ketika para pejabat menindas umat Tuhan yang lemah, yang miskin. Sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan Tuhan marah atas keadaan itu. Dan yang kedua ialah Tuhan marah ketika kebenaran sudah diselewengkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira inilah pergumulan kita sepanjang masa. Jangan sampai kita melanggar keadilan. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaat Korintus mengatakan di pasal 12, supaya tetap mengistimewakan orang yang paling kecil di tengah-tengah jemaat. Orang yang tampaknya tidak istimewa harus diistimewakan, supaya ada keadilan. Juga di Roma pasal 15, supaya yang kuat wajib menanggung yang lemah, supaya ada keadilan. Juga terhadap janda-janda, supaya janda-janda diberikan perhatian yang lebih. Saya bersyukur tengah-tengah gereja kita masih menerapkan keadilan ini. Tidak ada orang yang diistimewakan. Karena memang kita berusaha untuk tidak memakai gelar-gelar tertentu, status tertentu tidak penting bagi kita. Yang penting ialah apakah saudara kita tersebut bermurah hati untuk menjamu kita atau berbuat baik di tengah-tengah gereja. Itulah orang yang berharga. Bukan apa yang dicapainya dan bukan apa yang dimilikinya, melainkan apa yang dibaginya. Juga kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi saya sudah saksikan tentang teman kami yang akhirnya masuk penjara. Kebenaran itulah yang harus kita implementasikan dari iman kita. Jujur dalam pekerjaan kita, menyampaikan kebenaran dalam seluruh hidup kita. Apa yang kita katakan, itulah yang kita kemudian lakukan. Jangan ada perbedaan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Tapi apa yang benar, itulah yang harus kita pertahankan. Supaya jangan sia-sia semua ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka di ayat 14 firman Tuhan katakan, carilah yang baik. Kalau tadi dikatakan carilah aku, carilah Tuhan, sekarang carilah yang baik. Dan dengan ini kita kemudian bisa menyimpulkan Tuhan dan kebaikan adalah sejajar. Atau Tuhan melahirkan kebaikan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita melakukan kebaikan. Atau kata istilah Rasul Yohanes, orang yang mengaku mengenal Tuhan, maka orang itu harus hidup dalam kasih. Tapi Amos katakan, kalau kita mengenal Tuhan, mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka kita akan mengusahakan, melakukan, memperjuangkan kebaikan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Usahakanlah yang baik dan hindarkanlah yang jahat, supaya kamu hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berada pada masa pandemi. Lalu kemudian pemerintah memang sudah kewalahan, sehingga presiden sendiri harus campur tangan untuk menerapkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di seluruh Jawa dan Bali, kemudian menerapkan 3T dan 3M.
Ditambah lagi karena tadi ada wawancara Stefani dengan Gubernur Jawa Tengah, maka kemudian ketika ditanya mengapa pemerintah berusaha dengan segala macam cara, tapi pandemi masih terus berjalan dan tingkat yang terpapar corona terus meningkat, maka Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mengatakan karena masyarakat tidak disiplin. Oleh karena itulah saya kemudian menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jahat dalam Amos ini dalam konteks sekarang bisa juga adalah masyarakat yang tidak berdisiplin. Masyarakat yang anggap enteng, masyarakat yang tidak mau peduli dengan apa yang pemerintah sudah lakukan. Oleh karena itu, carilah yang baik. Carilah yang baik. Artinya sekarang adalah terapkan protokol kesehatan. Kalau bepergian memakai masker, rajin cuci tangan, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Itulah yang baik supaya kita hidup. Jaga imunitas tubuh. Makanlah makanan yang sehat. Cukuplah kita beristirahat. Bisa makan, sudah bersyukurlah saudara-saudara. Supaya kita hidup. Itulah firman Tuhan katakan. Carilah yang baik, usahakanlah yang baik. Berpikirlah kita yang baik. Tidak usah lagi sekarang berpikir yang macam-macam. Bisa hidup pun kita bersyukur. Kalau hari ini kita melihat Nora pakai masker karena 2 hari yang lalu temannya positif corona. Dia positif corona, suaminya di penjara. Itu sesuatu sebenarnya yang sangat menyedihkan ya. Dia positif corona, juga kakaknya satu keluarga positif corona. Beberapa anggota keluarganya, saudaranya maksud saya, positif corona. Mengapa? Karena dia termasuk yang tidak percaya dengan vaksinasi dan tidak mau divaksin. Tapi akhirnya harus kena virus corona. Saya tidak divaksin atau belum divaksin karena memang pemerintah belum punya program untuk memberikan vaksin kepada masyarakat umum. Nora sudah 2 kali divaksin, ya kita berharap dengan itu dalam beberapa hari ini Nora sudah akan punya kekebalan tubuh atau paling tidak lebih tahanlah daripada orang yang belum divaksin. Carilah yang baik. Cari Tuhan dan kemudian carilah yang baik. Jangan dibalik juga ya, jangan cari Tuhan tapi tidak melakukan yang baik, atau melakukan yang baik tapi tidak mencari Tuhan. Itu yang humanistik itu ya, atau deisme. Mereka katakan, ngapain kami harus beribadah kepada Tuhan? Yang penting kan kami berbuat baik. Tidak itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang Tuhan ajarkan ialah carilah Tuhan dan carilah kebaikan. Itu pasangan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Saudara-saudara, saya ulang kembali, carilah yang baik supaya kamu hidup, supaya Tuhan menyertai kamu. Jadi itulah yang kita lakukan. Mencari yang baik, melakukan yang baik, hidup dengan kebaikan, menjauhkan diri dari kejahatan, supaya kita hidup. Jangan sakiti hati orang lain. Jangan ucapkan kata-kata yang membuat tawar hati orang lain. Jangan meremehkan orang lain. Karena dulu leluhur kita atau orang-orang tua kita dulu ada seorang filsuf yang hebat di Kawanjahe ya. Labo gelgel wari kata Mande ya. Labo gelgel wari. Tidak tentulah hari esok. Hari ini barangkali seseorang tampaknya tidak nothing lah ya, bukan siapa-siapa, tetapi siapa tahu besok Tuhan bisa mengangkatkan orang tersebut. Sehingga tidak pada tempatnya kita meremehkan siapapun dalam hidup kita, tidak pada tempatnya kita menghina siapapun. Barangkali hari ini orang tersebut membutuhkan kita, tapi siapa tahu besok kitalah yang membutuhkan orang tersebut. Tapi kalau kita sudah sempat menghinanya, barangkali kita akan malu, kemudian minta tolong kepada orang tersebut. Padahal hanya dialah yang barangkali bisa menolong kita. Ayat 15, bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik.
dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Bencilah yang jahat, siapapun itu. Saudara kita pun, kadang-kadang kan kita bisa anti korupsi, tapi kalau saudara kita yang korupsi, kita kemudian susah untuk menilainya. Itu subjektivitas kita bisa mempengaruhi kita. Mestinya siapapun itu kalau melakukan yang jahat, bukan orangnya yang kita benci, tapi perbuatannya harus tetap kita benci. Dan kemudian cintailah yang baik, artinya nikmatilah ya, hidupilah. Yang baik itu walaupun rugi, tapi nikmatilah. Kita cintailah ya, kita hayatilah, kita hargailah yang baik itu, dan kemudian tegakkanlah keadilan supaya kita hidup. Itulah yang firman Tuhan katakan dalam kitab Amos. Kemudian dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 15, ini dikutip oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12, firman Tuhan katakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi siapa yang menyukai hidup, siapa yang ingin umurnya panjang, siapa yang ingin menikmati yang baik, maka jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Beriman kepada Tuhan artinya ialah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jangan cari untung dengan merugikan orang lain. Jangan kita mendapatkan keuntungan, tapi ada orang lain yang mengalami kehancuran. Jangan kita bersenang di atas kesedihan orang lain. Jangan kita mengambil apa yang bukan bagian kita. Tapi cintailah kebaikan, artinya ialah walaupun sedikit, tapi kalau memang itu yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita nikmatilah. Tidak semua yang ada tersedia untuk kita. Bagian kita sudah Tuhan tentukan, maka apa yang menjadi bagian kita, ya kita terima dan kemudian kita nikmati. Cintai kehidupan itu artinya kita menerima apa yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Jangan seperti hukum yang ke-10 itu, jangan kita menginginkan milik orang lain. Itu bagian orang lain, bagian kita, Tuhan sudah tentukan kepada kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi, pada masa resesi, kesaksian-kesaksian kita di tengah-tengah banyak kesulitan pada hari-hari sekarang ini, maka firman Tuhan kepada kita ialah carilah Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Pujilah Tuhan. Dengan cara, mari kita tetap rajin berdoa. Banyak-banyaklah kita berdoa pada masa-masa yang tidak mudah ini. Berdoa supaya pemerintah kita diberikan hikmat oleh Tuhan, agar bisa mengatasi pandemi ini. Berdoalah juga untuk bencana alam yang demikian hebat melanda negeri kita. Dan berdoalah untuk diri kita sendiri supaya Tuhan lindungi kita. Supaya malaikat Tuhan menjagai kita dari virus corona. Dan juga supaya Tuhan berkenan menyediakan makanan minuman di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Menjauhkan kita dari kecelakaan. Kemudian juga rajin persekutuan dan ibadah. Baik persekutuan hari Minggu, ada persekutuan keluarga, ada persekutuan kaum ibu, nanti barangkali kita harapkan juga ada persekutuan kaum bapak, ada persekutuan juga untuk anak-anak sekolah minggu. Kita perbanyaklah ibadah kita kepada Tuhan. Kita juga berikan persembahan kita, apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan, kita berikanlah dengan ketulusan hati. Sedapat-dapatnya nanti pada akhirnya uang tidak akan berharga sama sekali kalau kita tunda. Tetapi kalau kita penuhi apa yang kita janjikan kepada Tuhan, walaupun uang sisa tersedikit, tetapi itu memberikan nikmat.
Lebih daripada bahkan kalau kita punya banyak uang. Kalau kita sudah memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Inilah artinya carilah Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan supaya kita kuat menjalani masa yang sulit pada masa pandemi dan pada masa resesi ini. Kemudian carilah hidup. Marilah kita bekerja dengan jujur ya. Tentu beberapa kali kita mendengar ada supir Grab yang mengembalikan uang ratusan juta karena penumpangnya lupa dan kemudian tertinggallah uang di mobil tersebut dan kemudian sopir Grab-nya mengembalikannya. Ya, sekali waktu barangkali kalau di Bandung nanti ada anggota GIKI seperti itu kan harumlah nama Tuhan ya. Lalu juga pernah ada tukang kebersihan cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta juga mengembalikan satu tas yang berisi uang dan kemudian pemiliknya itu bersyukur dan kemudian ya membagikannya juga sebagian kepada cleaning service tersebut. Sehingga orang-orang kemudian mengatakan, rupanya masih ada manusia langka yang begitu menghargai kejujuran dalam hidup ini. Dan saya kira itulah yang Tuhan inginkan dari kita, hidup dalam kejujuran. Jangan makan uang haram. Jangan makan uang yang bukan bagian kita, sedikit pun tidak usah. Bagusan kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada, asalkan itu dari Tuhan, pasti akan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Dan seperti yang tadi saya katakan, mari kita ikuti apa yang sudah pemerintah anjurkan kepada kita. Nanti gereja minggu depan akan membagikan masker lagi, tujuannya adalah supaya mendorong kita, semampu kita untuk melakukan kebaikan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan tentu kita berdoa supaya Tuhanlah yang menjauhkan kita dari segala bencana karena pandemi COVID-19 ini. Dan kita usahakanlah dalam hidup kita, walaupun sekarang sedang sulit, janganlah kita mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan orang lain. Janganlah kita mengambil jatah orang lain. Janganlah kita merugikan orang lain dalam hidup kita. Dan juga terutama, marilah kita jaga perkataan kita supaya jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang memedihkan, menyakitkan, dan membuat orang lain tawar hati. Tapi marilah kita saling mendorong satu dengan yang lain supaya dengan demikian, walaupun keadaan sulit, kita bisa kuat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pada masa pandemi dan di tengah-tengah pada masa resesi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita rajin beribadah, tapi juga rajin berbuat kejahatan. Rajinlah kita beribadah, rajinlah berbuat kebaikan, supaya kita menikmati hidup, supaya kita menikmati segala penyertaan Tuhan, dan menikmati segala limpahan berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.